Ku ingin lebih mengenalmu, melekat denganmu. Itu kerinduan hatiku, biar hidupku turut kehendakmu. Ini kerinduanku untuk lebih mengenalmu. Hai FLC Family, senang sekali bisa bertemu dengan saudara di hari Minggu ini dan selamat datang di FLC Online Service hari ini. Dan di hari Minggu terakhir di bulan Juni ini kita masih berbicara tentang satu tema, yaitu riset. Saya tahu bahwa selama 3 minggu ini saudara dan kita semua sudah belajar banyak hal, tetapi waktu kita bicara tentang riset, satu hal yang saya pelajari adalah istirahat itu merupakan salah satu hal untuk kita bisa meriset kehidupan kita jadi lebih baik lagi. Karena waktu kita beristirahat, bukan hanya pemulihan secara fisikal terjadi, tetapi saya percaya bahwa justru waktu kita beristirahat dengan benar, di situ juga Tuhan bekerja dalam setiap kehidupan kita. Makanya di akhir minggu ini, saya berdoa saudara semua yang masih beribadah secara online, tetap semangat, dan saya mengajak kita semuanya untuk sama-sama minggu depan di bulan yang baru yaitu bulan Juli, kita sama-sama ayo datang ibadah onsite karena akan memberkati buat setiap kehidupan kita, dan saatnya kita untuk mengambil bagian untuk diberkati lebih lagi dalam setiap kehidupan kita. Saat ini saya mengajak kita semua untuk sama-sama mempersiapkan hati, jiwa dan pikiran kita untuk kita memuji dan menyembah nama Tuhan, karena waktu kita memuji dan menyembah nama Tuhan, di situ juga bisa mereset spiritual kita untuk kita lebih antusias lagi sama Tuhan. Saat ini siapkan hati kita. Mari sama-sama kita beribadah, dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat FLC, dimanapun kalian berada saat ini, saya mengajak sama-sama kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama berikan tepuk tangan, bersama kita mau naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Come on. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Yeah. Mari kasih syukurmu, haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Mari naikkan syukurmu, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup
syukurku, ku naikkan syukurku. Everybody clap your hand. Berikan tepuk tangan lebih dahsyat lagi, come on. Di setiap syukur kami Tuhan, buat kasih-Mu yang tak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu, selalu menari, memuliakan-Mu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Dengan sorak-sorai bagi Tuhan, haleluya. Lebih dahsyat lagi, haleluya. Kita sorakan buat Tuhan kita yang dahsyat, Dia nama di atas segala nama. Pada siapa Kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerjaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuhku gemetar karena namamu Tuhan, sorak kemenangan. Mari bersama kita nyatakan, yeah. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Nama Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal, yeah. Oh, oh. Pada siapa Kau bandingkan perbuatannya yang heran? Katakan tak ada kerajaannya tak akan tergoyahkan. Semua musuhku gemetar mendengar namamu Tuhan, sorak kemenangan. Mari bersama-sama kita sorakan, yeah. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Nama Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal, yeah. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan kita yang dahsyat, come on. Dia Tuhan yang tak pernah tertandingi oleh apapun juga, saudara. Dia Tuhan yang besar, Dia Yesus, nama di atas segala nama. Haleluya. Ayo berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Dia. Buat Allah kemenangan kita, buat Allah kekuatan kita, yeah. Mari bersama-sama kita nyatakan, sungguh tak tertandingi, tak ada yang
setara denganmu. Nama Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal, sungguh tak tertandingi, tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Nama Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya. Berikan salam bagi Tuhan. Puji namamu Tuhan. Yes Lord. Thank you Lord, thank you Jesus. Kami nyatakan Tuhan, Engkaulah nama di atas segala nama. Tidak ada kuasa yang dapat menandingi Engkau Tuhan. Hari ini kami bawa hati kami lebih lagi Tuhan. Bilang Engkau yang semakin bertambah-tambah dalam hidup kami. Mari nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kehendak-Mu bagi setiap kami. Thank you Lord, thank you Jesus. Hidup kami semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami ada sampai hari ini semua karena Engkau, karena kebaikan-Mu. We worship you Lord. Mari bawa hatimu pada hari ini. Dengan segenap hatimu, mari datang sembah Tuhan. Thank you Lord Jesus. Semua karena anugerah-Mu. Hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikuti Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Bukan
Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Di setiap hidup kami Tuhan, ku bawa hatiku Tuhan, dan seluruh kehidupanku. Kau pemilik hidup kami. Ku mau mengikutimu Tuhan. Ku bawa hatiku, ku bawa hidupku di hadapanmu Yesus. Ini kerinduanku, ku mau memberi yang terbaik. Haleluya. Hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin mari dengan segenap hatimu. Ku bawa hatiku Tuhan, oh, semakin berkurang. One more time. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan. Sekali lagi bersama-sama mengikut Yesus. Itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku.
Ini menjadi doa kami di hadapan Kau Tuhan, untuk kami mau tetap selalu setia melayani Tuhan, kami mau selalu setia mengiring Tuhan dalam setiap kehidupan kami, karena kami tahu Tuhan, Engkaulah gembala kami yang terbaik, dan Engkau yang mampu membawa kami ke padang yang berumput hijau, dan di situ kami bisa menemukan kelegaan dalam setiap kehidupan kami. Apapun yang menjadi persoalan dan kendala buat setiap kehidupan kami semua hari ini, kami yang merasa letih, lesu Tuhan, kami butuh riset dalam setiap kehidupan kami saat ini, dan aku berdoa Tuhan untuk setiap keluargaku yang hari ini sedang berdoa, bahkan bergumul untuk mereka menemukan kelegaan di hadapan Tuhan. Saat ini angkat kedua tangan saudara dan terimalah damai daripada Tuhan yang menyertai buat setiap kehidupan saudara semuanya, sehingga hari ini saudara yang mengalami kepenatan dalam hidup saudara hari ini, engkau terima kelegaan, damai sejahtera, dan sukacita dari Tuhan saat ini. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk keluargaku hari ini yang sedang bergumul dalam setiap kehidupan pekerjaannya. Mereka yang rindu mungkin hari ini mendapatkan pekerjaan yang baru. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biarlah mereka semua yang hari ini rindu untuk mendapatkan pekerjaan yang baru, mereka boleh terima pekerjaan yang terbaik hari ini, dan Tuhan buka jalan dalam segala sesuatu apapun walaupun sulit. Tapi kami tak percaya bahwa Tuhan yang kami puji dan kami sembah adalah Tuhan yang hidup dan Tuhan yang bisa memberikan yang terbaik dalam setiap kehidupan kami. Kami yang saat ini Tuhan sedang mengalami keletihan dalam tubuh kami yang sedang sakit, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, penyakit apapun yang sedang hari ini saudara derita, saudara terima kesembuhan daripada Tuhan, dan Tuhan akan menyembuhkan kehidupan saudara semuanya. Terima kasih buat hari ini Tuhan. Biarlah aku berdoa apapun yang menjadi pergumulan buat setiap kehidupan kami semuanya, waktu kami berseru sama Tuhan, waktu kami setia sama Tuhan, Tuhan gak pernah tinggal diam, tapi Tuhan akan berikan terbaik dalam segala sesuatu apapun juga. Dan kami juga berdoa memberkati bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan hari ini. Terima kasih kalau hari kondisi semakin lebih baik lagi, dan kami tahu Tuhan semua karena pemeliharaan dari Tuhan menyertai setiap kehidupan bangsa dan negara kami. Dan kami berdoa memberkati kota kami Tuhan Jakarta, dan kami juga berdoa untuk Bapak Presiden dan seluruh menteri semua yang bekerja hari ini. Biarlah roh takut akan Allah terus ada dalam setiap kehidupan mereka, sehingga waktu mereka membuat keputusan bukan tentang kepentingan diri mereka lagi, tetapi semua tentang Tuhan, dan Tuhan yang menyertai dan memberkati dalam segala sesuatunya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami di hadapan Kau, dan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, saya mau bacakan satu ayat buat setiap kehidupan saudara dari Matius 11 ayat 28 sampai dengan 29 yang berkata seperti ini. Apakah kamu kelelahan, habis tenaga, capek dengan agama? Datanglah kepadaku. Pergi bersamaku dan hidupmu akan pulih. Aku akan tunjukkan cara untuk benar-benar beristirahat. Berjalanlah denganku dan bekerja samalah denganku. Lihat bagaimana aku melakukannya. Pelajari ritme kasih karunia yang tidak akan aku paksakan. Aku tidak akan memasangkan sesuatu yang berat atau tidak sesuai kapasitasmu. Tetaplah bersamaku, maka kamu akan belajar untuk hidup dengan lepas dan ringan. Amin. Biarlah ayat ini menjadi penguat buat setiap kehidupan kita hari ini. Apapun yang menjadi tantangan saudara, Tuhan mau membantu kita semuanya, dan Tuhan siap memberikan kelegaan buat setiap kehidupan kita saat ini. Mari kita siapkan hati, jiwa, dan pikiran kita. Buka setiap hati kita yang terbaik buat Tuhan, untuk benih firman Tuhan ditaburkan buat setiap kehidupan kita. Sehingga di minggu terakhir ini, saya percaya ada pesan firman Tuhan yang kuat yang akan memberkati setiap kehidupan kita. Selamat belajar dan selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Halo, apa kabar kita semua hari ini? Saya percaya kita semua ada dalam keadaan yang sehat, baik. Dan tentunya hari ini kita semua lihat ya, semua orang sudah beraktivitas lagi seperti biasa. Dan bersyukur juga untuk perekonomian tentunya yang sudah mulai membaik. Dan mungkin saudara-saudara yang punya usaha, bekerja, sudah mulai mengalami terobosan lagi. Dan saya begitu percaya semakin hari kehidupan kita akan semakin lebih baik di dalam Tuhan. Dan bersyukur hari ini kalau saya bisa diberikan kesempatan lagi untuk bisa berbagi kebenaran firman Tuhan
Dan terima kasih juga buat Pastor Joshua Supit dan Ibu Gembala kita Alena Supit yang sudah memberikan kesempatan lagi buat saya untuk bisa berbagi sesuatu di kehidupan Bapak Ibu hari ini. Dan kalau kita melihat secara garis besar ya, bulan ini tema kita bisa tentang riset. Tapi saya ingin ambil sebuah tema untuk khotbah saya di saat ini, bicara tentang persembahan terbaik. Nah, sebelum kita merenungkan, membaca firman Tuhan, mari saya ajak untuk kita mempersiapkan hati kita yang terbaik dan kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan yang tanpa batas di kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, Tuhan bawa kami untuk bisa lagi menerima kebenaran Tuhan lewat firman yang akan nanti dibagikan Tuhan. Biarlah Tuhan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini. Biarlah firman ini benar-benar bukan hanya bisa didengar, tapi melekat di dalam setiap hati. Bahkan ini bisa menjadi firman yang hidup dalam setiap kehidupan jemaat Tuhan yang menyaksikan online service pada saat ini Tuhan. Dan hamba percaya lewat kebenaran-Mu hari ini ada hal yang luar biasa, ada visi yang baru yang Tuhan akan taruh dalam setiap kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, saat ini kita akan membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di kitab Roma 12 ayat 1 sampai 2. Hari ini kita akan belajar ya kebenaran firman Tuhan di 2 ayat ini. Roma 12 ayat 1 sampai 2, saya akan membacakan buat saudara. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah saudara, sebelum kita lanjut untuk membahas mengenai kebenaran firman Tuhan yang baru kita baca tadi, saya ingin bertanya sama saudara, seberapa dalamkah kita mengimani, kita mengilhami, dan kita mengerti tentang kasih karunia Allah di dalam kehidupan kita. Nah, kenapa saya bertanya hal ini? Karena akan sulit bagi kita untuk bisa memahami, kita mengerti bagaimana kita bisa memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan jika kita tidak berakar kuat di dalam Dia. Sebagai orang-orang yang menerima anugerah itu. Saya kasih ilustrasi yang sederhana. Ada seorang pemuda yang suka sekali dengan burung. Kemudian satu waktu pemuda ini pergi ke sebuah pasar burung dan dia melihat-lihat ada banyak sekali burung. Dan kemudian dia pergi ke salah satu pedagang dan dia bertanya sama pedagang ini, Pak, saya melihat ini ada banyak burung yang Bapak taruh di depan. Tapi kenapa ada beberapa burung yang Bapak hanya taruh di bawah gitu, nggak dipajang? Namun Bapak ini bilang, iya karena ini burung-burung sakit. Nggak mungkin ada orang yang mau membeli burung sakit. Namun apa yang terjadi saudara, justru pemuda ini pengen membeli burung yang sakit ini. Singkat cerita, pemuda ini merawat burung ini sampai benar-benar burung-burung ini sehat kembali, sembuh kembali. Nah saudara, kalau kita menyadari kehidupan kita, kita sebenarnya ini orang-orang yang bobrok. Kita ini orang-orang yang lemah. Kita ini orang-orang yang sebenarnya udah mati, terpenjara dosa, gak berguna saudara. Namun Yesus datang berinisiatif membeli kita dengan darahnya yang mahal. Dan perjanjian baru disebut agorazo atau membeli di pasar. Jadi ada unsur transaksional di sana.
kalau kita bisa mengartikan arti bahasa ini, sebenarnya kita ini sudah dibeli dan kita nggak berhak atas diri kita. Tapi Allah sendiri yang berhak atas seluruh hidup kita. Bahkan Yesus sendiri menggantikan kita di tempat yang paling hina, di tempat yang jauh dari terang, bahkan dalam kegelapan, saudara. Menggantikan hidup kita untuk kita bisa menerima kemuliaan kekal bersama dengan Bapa di surga. Nah, saudara bisa bayangkan, bisa melihat bagaimana kasih Allah dalam hidup kita yang begitu besar, sehingga Dia korbankan anaknya yang tunggal, melepaskan tahta yang mulia untuk kita manusia. Nah, ketika kita menyadari ini, maka kita akan tahu bagaimana seharusnya sih saya hidup. Bagaimana seharusnya sih saya berperilaku dalam setiap aspek di kehidupan kita, di kehidupan saya dan saudara. Yang perlu di-highlight di saat ini, saudara, dalam kehidupan kita, yaitu kita adalah orang-orang yang dilayakkan dari ketidaklayakan. Wow. Sekali lagi, kita adalah orang-orang yang dilayakkan dari ketidaklayakan. Jadi jangan selalu berpikir bahwa gue ada karena kekuatan gue. Tapi sebenarnya kita orang-orang yang gak layak, saudara. Tapi Tuhan melayakkan hidup kita. Nah, kembali ke konteks firman Tuhan. Di kitab Roma ini, di Roma 12 ini, khususnya di ayat 1-2 yang akan kita bahas di siang hari ini. Ini Paulus dengan sangat ringkas, jelas menggambarkan bagaimana kehidupan orang Kristen yang seharusnya hidup sebagai orang-orang yang sudah menerima kasih karunia Allah. Ya, di sini Rasul Paulus sedang bicara tentang total transformation. Ya, bagaimana orang-orang yang sudah menerima pembenaran dan pengudusan, perubahan hidup orang-orang yang sudah menerima pembenaran dan pengudusan. Kalau kita lihat arti makna kata mempersembahkan persembahan yang kudus dan berkenan, yaitu ini bicara tentang pengorbanan yang dikhususkan untuk melayani Allah sebagai persembahan yang pantas, tidak bercela, sudah dikuduskan untuk digunakan oleh Allah sesuai tujuannya. Wow. Jadi ini benar-benar dalam banget, saudara. Jadi mempersembahkan yang terbaik bagi Allah, ini harus dikhususkan. Apa yang dikhususkan? Hidup kita. Hidup kita yang sudah yang dikhususkan sebagai persembahan yang terbaik. Kita orang-orang yang sudah dikuduskan. Sehingga kita nggak boleh hidup lagi semena-mena, saudara. Kalau kita sadar betul, kita orang-orang yang sudah dikuduskan, sudah dibenarkan, sudah dilayakkan, maka kita nggak boleh hidup seperti orang-orang, seperti kita sebelumnya yang hidup dalam keterikatan dosa tentunya. Sebelum Yesus datang menyelamatkan lewat karya salibnya. Kemarin saya ketemu, beberapa minggu kemarin sih, saya ketemu dengan teman saya. Saya kaget juga, saudara, karena saya lihat perubahan khususnya di tubuhnya yang benar-benar drastis banget. Dan saya coba ngobrol-ngobrol, saya bilang, wah, luar biasa banget ya. Yang saya penasaran bukan ngelihat perubahan tubuhnya. Gimana caranya dia bisa sampai ke perubahan yang benar-benar signifikan banget gitu. Dan saya coba nanya, saya ngobrol. Jadi dia berat badannya sebelumnya 130. Dan dia olahraga rutin ya, menjaga pola makannya. Dan beratnya sekarang kalau nggak salah sekitar 80-an kilogram. Nah, ini perubahan yang nggak mudah, saudara. Saudara, kita nurunin 2 kilo aja udah berat, sudah. Apalagi ini nurunin kurang lebih dari 30-40 kilo, saudara. Dan tentunya butuh kedisiplinan. Butuh hal-hal yang dia harus khususkan untuk dia bisa mencapai apa yang diharapkan. Khususnya bagi tubuhnya. Ya, dia harus jaga pola makannya, nggak boleh sembarangan makan. Dia harus rutin berolahraga.
Ya, dia harus atur pola waktu, pola hidupnya. Sehingga dia bisa mencapai apa yang menjadi goals-nya dia dalam kehidupannya. Nah, saudara, ini hal yang sederhana. Firman Tuhan katakan bahwa kita harus mengkhususkan hidup kita. Artinya ada harga yang kita harus bayar untuk sebuah pengorbanan di dalam Tuhan. Nah, kita belum bisa ada di level mempersembahkan yang terbaik jika rohani kita masih sakit. Hidup masih dalam dosa. Namun mempersembahkan yang terbaik, kita harus buktikan lewat reconstitution atau pribadi yang baru. Jadi jika hidup kita masih lama, kehidupan kita masih kehidupan yang lama, kita nggak bisa ada di level mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Karena Tuhan nggak ngelihat aktivitas rohani kita, sudah. Dia nggak ngelihat kita aktivis gereja. Dia nggak ngelihat kita bahkan mungkin hamba Tuhan. Tapi bagaimana kualitas kehidupan rohani kita, ya, dan bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang baru dalam Tuhan, itu akan menentukan kualitas kita kepada Tuhan. Bahkan Rasul Paulus bilang, namun aku hidup bukan aku lagi. Bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Kita harus sampai di pengertian ini, saudara, untuk bisa mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan sebagai persembahan yang kudus. Maka kita harus sampai di level bahwa hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Wah, ini luar biasa, saudara. Saya percaya pasti kehidupan kita akan berbeda, jauh berbeda, ketika kita sadar bahwa hidupku bukan aku lagi. Hidup Kenny bukan Kenny lagi, melainkan Kristus yang datang dalam hatiku dan mengubahkan hidupku menjadi baru. Wah, ini berbeda, saudara. 1 Tawarik 16 ayat 29 firman Tuhan katakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Ibrani 12 ayat 14, berusahalah hidup dalam damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Dalam ketidaksempurnaan kita, Dia selalu mengasihi kita dengan sempurna. Jadi saudara, jangan merasa bahwa ketika kita ada dalam keadaan yang mungkin menurut kita tidak baik, Allah sedang menghukum kita. Kita tidak bisa melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Justru firman Tuhan hari ini meneguhkan kita bahwa dalam ketidaksempurnaan justru kuasa Allah akan dinyatakan dalam hidup kita. Bahkan lewat saudara, dalam ketidaksempurnaan saya dan saudara, saya percaya dengan kerendahan hati Tuhan akan memampukan kita untuk kita bisa naik di level berikutnya. Bagaimana hidup kita bisa menjadi persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Selanjutnya di Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Nah, jika kita mau hidup kita menjadi persembahan yang kudus, jangan menjadi serupa atau tidak menjadi sistem dunia yang jatuh, saudara. Namun sebaliknya harus berubah secara radikal kepada keserupaan dengan Kristus. Keserupaan dengan Kristus dalam hal apa? Yaitu dalam kehidupan roh yang baru. Jadi kalau kita hidup baru, roh kita juga harus baru. Bukan tindakan kita yang baru. Ya udah, kita yang nggak melayani, contohnya, ya udah saya lebih aktif melayani. Tapi hidup saya, roh saya nggak baru. Jadi kita hanya mengerjakan aktivitas. Dan itu nggak mengubahkan hidup kita. Tapi bagaimana kehidupan kita menjadi serupa dengan Kristus dalam perubahan roh yang baru. Jadi bukan hanya sekedar gayanya yang baru, tapi di dalamnya hancur, saudara. Jadi yang perlu diubah di dalamnya dulu, sehingga yang keluar itu sesuatu yang baru. Nah saudara, di dalam perubahan budi, kalau kita lihat dalam bahasa Yunani-nya disebut kainos, ya, artinya
bicara tentang kualitas, baru dalam kualitas. Nah, ini yang saya katakan tadi. Bagaimana kehidupan kita, roh kita yang baru, sehingga kita bisa menghasilkan kualitas hidup yang baru, bukan kualitas hidup yang lama. Dan ini yang perlu untuk kita renungkan, ini yang perlu kita pahami dengan betul, bagaimana kita harus menjadi orang Kristen yang selalu hidup dalam pembaharuan hidup yang baru. Jadi nggak dari kecil sampai sekarang, sampai kita mungkin udah usia dewasa, kehidupan rohani kita begitu-begitu aja, nggak bertumbuh. Jangan, saudara. Ya, kita harus bertumbuh kehidupan rohani kita. Nah, bagaimana kehidupan rohani bisa bertumbuh? Ya, kita harus hidup intim dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan. Jika kita ada dalam komunitas gereja, aktif dalam komsel, ya, cari area yang bisa menolong kita untuk kita bisa bertumbuh secara rohani. Jadi kita nggak bisa mengandalkan diri kita, saya bisa sendiri. Justru Tuhan menciptakan kita dalam kehidupan kita, ya, untuk kita bisa berkelompok, berkomunitas. Jemaat mula-mula mereka kuat dalam komunitas, saudara. Sehingga saudara di sana saling menguatkan iman mereka. Jadi kita harus hidup, ya, harus tahu bagaimana cara kita untuk bertumbuh. Kita nggak bisa hidup sendiri. Kita butuh Tuhan, ya, of course kita butuh Tuhan. Tapi kita nggak mungkin saat ini kita nggak bisa ngomong langsung sama Tuhan. Tapi Tuhan kasih kita komunitas. Tuhan kasih kita teman-teman yang akan menolong kita untuk kita bisa bertumbuh, untuk kita bisa punya hidup yang baru, untuk kita bisa punya kualitas yang baru dalam kehidupan kita. Jadi kualitas roh yang ada di hidup kita harus diperbarui setiap hari. Karena itu yang akan memimpin kita, mengubahkan pikiran kita, menghasilkan buah-buah hidup yang baru. Dan tentunya kalau kita udah menghasilkan buah yang baru, buah yang segar, enak, saudara, untuk dinikmati oleh orang lain. Bahkan orang lain bisa melihat, wah, kok ini beda ya. Dulu si ini kok kayak gini, kok sekarang dia beda ya. Orang akan ngomong gitu. Bukan jadi aneh, saudara. Bahkan mungkin bagi dunia memang terlihat aneh. Karena perubahan yang drastis dalam kehidupan saudara. Tapi justru itu yang akan mengubahkan banyak orang. Mengubahkan keluarga saudara. Nah, saudara, di Matius 5 ayat 48 firman Tuhan katakan, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Jadi Tuhan gak nuntut, saudara, harus sempurna seperti Bapa. Karena kita gak bisa sempurna seperti Bapa di surga. Hanya Dia Allah yang sempurna. Kita adalah orang-orang yang disempurnakan. Yang saya bilang tadi, kita orang-orang yang dilayakkan, dikuduskan. Jadi bukan kita lahir sebagai orang-orang kudus, kita orang-orang yang pendosa, udah dibeli, namun udah dibeli oleh Tuhan. Sudah dikuduskan oleh Tuhan, disucikan oleh Tuhan. Hidup yang penuh noda dengan dosa. Kita dimurnikan kembali dengan darah Kristus. Jadi Tuhan nggak nuntut hidup kita untuk perfect, terlihat sempurna. Tapi Tuhan ingin hidup kita benar-benar punya nilai-nilai sorgawi dalam kehidupan kita. Jadi bukan soal yang tadi saya katakan, bukan soal seberapa banyak kita kasih ke gereja, ya. Bukan soal seberapa banyak saudara berkontribusi dan lain-lain, tapi ini bicara tentang bagaimana benar-benar pure kehidupan saudara. Karena dari kehidupan yang saudara alami dalam Kristus akan lahir perbuatan-perbuatan yang baik. Seperti yang saya katakan tadi, kualitasnya akan beda. Kualitas melayani saudara akan beda, saudara. Kualitas saudara dalam pekerjaan saudara akan beda, ya. Jadi ketika saudara sudah hidup benar-benar di dalam pemburuan hidup, wah, orang akan melihat sungguh-sungguh kehidupan saudara. Bahkan saya katakan tadi, saudara yang melayani, wah, saudara nggak gampang kecewa. Saudara nggak gampang mundur dari pelayanan. Saudara nggak gampang ngomong malas melayani. Saudara nggak gampang ngomong untuk, aduh, nggak punya waktu. Tapi saudara menyadari bahwa apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan saudara itu jauh melebihi dari setiap waktu yang saudara berikan. Jauh melebihi setiap apapun yang saudara bisa berikan buat Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang terlebih dahulu memberi itu dengan sempurna dalam kehidupan saudara. Jadi saudara,
Semangat terus dalam hidup ini di dalam Tuhan. Karena banyak hal-hal yang luar biasa yang Tuhan akan singkapkan dalam kehidupan kita. Sehingga kita tahu, oh ini yang menjadi kehendak Tuhan. Kita nggak semena-mena dengan hidup kita. Kita nggak hanya ikut apa yang menjadi pola pikir kita, apa yang menjadi mindset kita, apa yang menjadi pengetahuan kita. Tapi semua kita lakukan atas dasar kebenaran firman Tuhan. Dan ini yang Rasul Paulus katakan di 2 Timotius 4 ayat 6-8. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saudara, ini janji Tuhan. Dan janji Tuhan ini berlaku buat setiap orang percaya, termasuk saya dan saudara. Ketika kita benar-benar menjaga, memelihara iman kita, maka saya percaya kita pun akan menerima mahkota kehidupan yang sudah Tuhan sediakan dalam setiap kehidupan kita. Jadi saudara, dunia ini semakin hari nggak semakin lebih baik, ya. Makanya Tuhan butuh orang-orang yang konsisten di dalam Dia. Tuhan butuh orang-orang yang setia di dalam Tuhan. Tuhan butuh orang-orang yang mau bergerak buat Tuhan, yang mau peduli buat jiwa-jiwa. Bukan hanya mementingkan kepentingan dirinya sendiri, bukan hanya mementingkan hal-hal lahiriah, kedagingan, tapi bagaimana hidup kita bisa mencapai sebuah kualitas iman kita di dalam Kristus Yesus. Nah, saudara, saya mengajak saudara untuk mengambil momen. Saya ingin berdoa buat saudara. Saya ingin saudara buka hati benar-benar sungguh-sungguh saudara hari ini. Dan saya percaya hari ini ada pemulihan dalam kehidupan saudara. Saudara yang hari ini mungkin sedang merasa gagal. Saudara yang hari ini mungkin sepertinya nggak punya harapan Tuhan. Atau saudara yang mungkin hari ini sedang ngomong sama Tuhan, Tuhan, kok saya nggak pernah ngelihat mujizat Tuhan. Sedang merasa hampa, kering. Kok saya nggak bergairah di dalam Tuhan ya? Kok saya semakin hari semakin jauh dari Tuhan? Kok saya semakin menikmati dosa? Kok saya sulit mengampuni? Saudara, pada hari ini, saat ini juga, saya ingin saudara buka hati yang paling dalam, saudara. Dan saya percaya hari ini Roh Allah sedang bekerja ajaib dalam hidup saudara. Roh Tuhan sedang memulihkan kehidupan saudara, hati dan batin saudara. Dan saudara, bagi saudara-saudara pun yang mungkin hari ini masih ragu, belum menerima Yesus, hari ini saudara diteguhkan untuk saudara menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Dan saya percaya pemulihan terjadi hari ini. Setiap kita akan melihat kemuliaan Tuhan nyata dalam kehidupan saudara, kehidupan keluarga saudara, kehidupan anak-anak, semua orang-orang yang saudara kasihi. Bahkan saudara sendiri akan melihat bagaimana perbuatan Allah ajaib bekerja sempurna saat ini dalam kehidupan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus, pemulihan terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus, ada terobosan terjadi. Kehidupan yang baru yang berkenan kepada Allah. Dan hamba berdoa Tuhan, mulai hari ini hidup setiap jemaat Tuhan tidak hidup sama lagi, tapi hidup benar-benar Tuhan menjadi perpanjangan Tuhan dalam kehidupan mereka Tuhan, baik dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam setiap usaha, dalam apapun kesibukan saudara-saudara. Hamba berdoa dalam nama Yesus Kristus yang bekerja dalam hidup saudara, bukan saudara lagi, tapi benar-benar Tuhan yang memimpin setiap kehidupan saudara, setiap detail kehidupan saudara dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dalam nama Tuhan Yesus, Yesus Kristus hari ini menjadi bagian penuh dalam kehidupan saudara. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Hamba percaya kuasa-Mu sudah nyata Tuhan. Hamba percaya firman ini tidak sia-sia. Hamba percaya tidak ada hal yang buruk terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Dan semua yang terbaik terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Termasuk setiap jemaat Tuhan yang menyaksikan online service di saat ini Tuhan.
kehidupan mereka benar-benar sudah dipulihkan. Terima kasih Tuhan, hamba selesai. Tapi biarlah firman ini terus ada dalam kehidupan kami semua. Dan kami ingin hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kami ingin hidup mempersembahkan kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan tidak mau menjadi serupa dengan dunia ini. Kami tidak mau ikut lagi dalam sistem dunia, tapi kami ingin hidup sesuai dengan sistem kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa syukur kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih dan damai dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Nama Yesus Tuhanlah yang terhebat.